Oke, selamat datang kembali di channel Matpro, sahabat Matpro. Kali ini kita mau lakukan pengukuran beberapa kapasitor nonpolar dan bipolar. Jadi video kali ini adalah bagaimana cara mengukur kapasitor, mengukur nilainya, dan juga nanti videonya bagaimana cara menentukan kapasitor rusak atau tidak. Oke, kita langsung saja teman-teman. Sebelum kita lanjut, teman-teman sahabat Matpro, jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, di sini sudah ada beberapa kapasitor yang bipolar. Kita pisahkan. Ini ada 3, 1, 2, 3. Ini yang bipolar. Oke, ini adalah kapasitor aluminium elektrolitik ya. Aluminium elektrolitik atau sering kita sebut elko. Lalu yang kedua, di bagian kanan ini ada beberapa kapasitor nonpolar. Ini ada kapasitor film, kapasitor keramik, kapasitor film tabung, kapasitor film MKC, kemudian ini keramik milar, kemudian ini film, dan ini kapasitor kertas. Jadi kita coba ini untuk pengukuran dengan multimeter dan nanti pengukuran dengan ESR tester atau smart tester. Jadi yang pertama kita lakukan dulu pengukuran dengan multimeter. Jadi multimeter yang kita pakai adalah seperti ini ya. Jadi ini mudah ya, kalau teman-teman sahabat Matpro sudah pernah memakai multimeter ini multimeter digital CD 800A. Bisa kita pakai untuk mengukur beberapa jenis pengukuran ya. Salah satunya adalah kapasitor. Jadi kita langsung on kan. Untuk mengukur kapasitor kita pilih dulu di mode yang ada gambar kapasitor ya. Ada kapasitor. Ini ada gambar kapasitor ya. Lalu kita pilih select. Nah, ini ada simbol NF ya. NF farad, berarti nanofarad. Jadi ini kita pilih, nanti kita kemudian bisa atur range-nya. Kita bisa atur range-nya ya. Jadi kita pakai yang untuk pengukuran sampai 100 mikro biasanya ya. Ini sampai 100 mikro. Jadi nanti kita pilih yang model ini. Oke, langsung saja yang pertama untuk kapasitor bipolar yang mempunyai polaritas positif dan negatif. Nah, gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Kalau untuk yang kapasitor bipolar ini ada polaritasnya positif dan negatif. Untuk yang negatif biasa di bodinya itu ada gambar garis nih. Ada garis-garis ya. Ya, tapi untuk yang beberapa itu yang kakinya panjang ya, yang kakinya panjang seperti ini. Contohnya ini ya, teman-teman bisa lihat ini ya. Ini yang negatif ya, negatif. Ini positif. Nah, untuk model yang kakinya pendek biasanya ada yang dicantumkan juga sebagai negatif, berarti posisinya yang seperti ini nih. Ya, negatif, ini positif. Lalu ada juga yang kelihatannya pakai tanda panah ya, ini negatif. Nah, kalau misalnya dia kapasitornya tidak ada tanda garis seperti ini, tanda panah atau tanda garis seperti ini, garis putih atau hitam. Nah, di sini biasanya ada dicantumkan tuh tanda plus dan min ya. Jadi teman-teman bisa lihat simbolnya kapasitor bipolar seperti ini, elko, plus dan min. Kita langsung coba dulu ya. Kita sudah pilih tadi, pilih kapasitor. Nah, kita seperti gambar ini, kabel merahnya plus masuk ke positif, kabel hitam yang negatif masuk ke negatif kapasitor. Jadi kita coba ukur ya. Yang pertama kita ukur dulu ini 22 mikro 450 volt. Jadi kita coba ukur yang negatifnya ini seperti ini.
terbaca 21,34 mikrofarad. Nah, ini karena ini ada toleransi juga ya, elko ada toleransi juga, kemudian ada tingkat akurasi daripada multimeternya juga. Jadi ini masih kapasitor bagus, jadi bagus ya. 21, berapa tadi, 21,35. Oke, ini oke, kita pindahkan dulu. Lalu yang ini 450 volt 390 mikro, kita coba ukur ya. Negatif ke negatif, kabel hitam ke negatif, kabel merah ke positif. Nah, itu kalau menggunakan kapasitor multimeter digital, itu ada tampilan di displaynya itu OL ya. Jadi OL di sebelah kanan itu ada tanda mikrofarad. Ini artinya bahwasanya kapasitornya multimeternya tidak sanggup lagi untuk mengukur kapasitas kapasitor ini, karena maksimum yang bisa diukur multimeternya adalah 100 mikro. Tetapi ini kapasitasnya kebetulan 390 mikro. Nah, kalau seperti ini tidak bisa diukur dengan tidak bisa diukur dengan multimeter, kita bisa menggunakan alat ukur lain ya. Alat ukur ESR meter, atau ada yang disebut smart tester. Jadi ada beberapa bentuk pengukuran di sini. Kita pilih untuk mengukur kapasitor. Ini adalah smart tester ya, yang sederhana ya. Kita pilih dulu menu kapasitor. Nah, ini ada simbol kapasitor. Nah, kita ukur. Nah, ini multimeter atau SR tester ini selain mengukur kapasitansinya, bisa mengukur tahanan ESR daripada kapasitor ini. Ini lebih bagus ya kalau pakai ini ya. Nah, kalau ini bisa bolak-balik ya. Kita bisa ukur yang merah, nih ada betulan yang merah, kita pakai ke yang positif aja. Nah, kita lihat dulu hasilnya. 321, sekian ya, 322 mikrofarad ya. ESR 0, itu ada titik 45 ohm, 0,45 ohm ya. Jadi diukur dengan ESR tester nilainya 322 ya. Jadi ini tingkat akurasi smart testernya juga. Kemudian ada toleransi sedikit, itu kita anggap bagus karena ini kapasitor bagus ya. Jadi kapasitornya itu kenapa kita sebut bagus, karena ESR-nya di bawah 1 ohm. Kapasitor bipolar yang bagus itu adalah tahanan ESR-nya biasanya di bawah 2 ohm ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sahabat Mat Pro ingin melakukan pengukuran kapasitor, kita bisa periksa juga SR atau tahanan SR-nya ya, tahanan dalam kapasitornya. Jadi kita coba ulang lagi ya, seperti ini. Nah, itu ada SR, tulisan SR sama dengan titik 45 ohm. Jadi semakin kecil dia SR-nya, ohmnya, itu semakin bagus. Nah, kalau misalnya SR-nya ada kapasitor bekas kita ukur, misalnya kapasitasnya 320 tapi SR-nya sudah 1 kilo atau 600 ohm, ya sebaiknya kita ganti ya, karena memang elektrolit kapasitornya sudah mulai kering gitu ya. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga kita coba pakai SR meter juga. Ini 3300 ada tulisannya ya, 3300 yang positif. Kita langsung ukur dulu ya. 3300 itu pakai SR 2945 ya. Jadi sekitar 3000, SR-nya 0,38 ya. Ini bagus. Nah, kita coba kalau pakai multimeter ini tidak bisa kita ukur karena udah 3300 ya. Jadi jauh di atas 100 mikro. Jadi 3 unit kapasitor ini
kita ukur menggunakan yang besar, kita ukur pakai SR meter, itu bagus karena SR-nya di bawah 1 ohm. Lalu ini kita pakai multimeter juga bagus ya, karena masih 22 mikro. Kalau kita pakai SR meter, coba ulang ya, bagus ya, 21 mikro 0,9 ohm, jadi sama bagus. Nah, dengan menggunakan multimeter, dengan menggunakan SR meter, ini tahanannya kecil. Tapi kalau tahanan SR-nya tinggi, sampai ratusan atau puluhan lah, misalnya 90 ohm atau 100 ohm atau 200 ohm atau bahkan 1 kilo atau 3 kilo, itu sebaiknya diganti saja ya. Itu yang pertama ya, untuk mengetahui nilai daripada kapasitor bipolar atau elko. Ini yang kita punya aluminium kapasitor. Nah, selain bagaimana cara kita untuk mengetahui kapasitor yang bipolar ini rusak apa tidak, selain melakukan pengukuran, kita bisa melihat secara visual ya. Biasanya kapasitor itu kalau rusak biasanya ini yang melendung ya. Ini melendung nih, melendung. Ini bisa pecah. Biasanya kalau udah pecah kita anggap aja sudah rusak, kita ganti saja ya. Lalu ada yang bocor dari bawah ya. Bocor, kalau kebakar biasanya berlubang gini, jadi kita ganti aja. Nah, itu jadi ada dua cara mengetahui kerusakan kapasitor itu. Yang pertama secara visual, kita lihat apakah ada terbakar, lalu bocor atau menggembung ya, itu secara visual ya. Lalu yang kedua, kita ketahui dengan cara mengukur nilainya, nilai kapasitasnya menggunakan multimeter dan ESR meter. Oke, lalu kita lanjut ke kapasitor yang non polar. Kapasitor non polar kita lakukan pengukuran dengan multimeter atau ESR meter bisa. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui kerusakan daripada kapasitor non polar? Kapasitor non polar itu antara lain ini ada yang jenisnya keramik, ada keramik, ada film ya. Ada keramik, film, ada paper atau kertas, sama ya. Jadi caranya itu secara visual. Biasanya untuk yang film itu kadang retak, lalu pecah biasanya ya. Itu secara visualnya retak dan pecah dan terbakar. Terus yang kedua, yang bentuk keramik biasanya dia terbakar pecah seperti ini, yang pecah. Sama juga yang ini ya, biasanya pecah juga ya. Itu secara visual. Lalu yang kedua, kita ketahui menggunakan pengukuran ya, melakukan pengukuran menggunakan multimeter dan ESR meter. Oke, yang pertama kita coba lakukan dulu pengukuran dengan multimeter. Nah, untuk yang non polar karena kebetulan kapasitasnya kecil, nah ini tampaknya hanya di bawah 2,2 mikro ya. Kita bisa menggunakan multimeter ini ya, yang CD 800A. Kita sudah pilih tadi, kita pilih di ini tadi ya. Jadi selalu pilih di NF ya, ada tulisan F. Ini bebas ya. Kabel merah dan kabel hitam bebas ya, bolak-balik. Nah, ini langsung ada nilainya 2,250 mikrofarad. Itu mikrofaradnya sebelah kanan tuh yang kecil ya. Nah, ini dengan multimeter kapasitor ini bagus. Nah, kenapa kita katakan bagus? Karena di sini nilainya disebutkan 2,2 mikrofarad. Nah, tapi kadang-kadang dalam kasus kecil ada kapasitor yang film ini walaupun kapasitasnya normal atau sesuai dengan yang tertulis atau yang tertera, dan tetapi setelah dipakai tidak berfungsi. Nah, kita bisa ukur untuk memastikan apakah benar-benar kapasitornya bagus dengan ESR meter ya, ESR meter atau smart tester. Kita coba ukur, ini udah pilih kapasitor, kita ukur kapasitasnya sekalian kita melihat tahanan dalam daripada kapasitornya. Kita coba dulu ya, oke, bebas ya, bolak-balik ya. Nah, ini 2221 nanofarad itu sama dengan 2,2 ya, 2,21 mikro. SR-nya 0,33 ohm. Ya, sama seperti yang bipolar. Ini di bawah 1 ohm SR-nya, artinya kapasitornya bagus ya.
Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua kita coba dulu ini 1 mikro 105K. Tempo hari kita sudah lihat atau bagaimana cara membaca nilai kapasitor ini. 105K ini adalah 1 mikro dengan toleransi 10%. Artinya nilainya bisa naik atau turun 10% ya dari 1 mikro ya. Kita coba langsung ukur pakai SR. Oke, nilainya 985,3 nanofarad, artinya di bawah 1 mikro ya. Tapi di bawah 1 mikro itu masih di dalam persentase 10% ya. Artinya kalau 1000 nano itu sama dengan 1 mikro. Kalau berkurang atau bertambah nilainya adalah 900 nano sampai 1100 nano ya, atau 0,9 mikro sampai 1 mikrofarad ya, itu masih dianggap bagus. Lalu di sebelah kanannya ada SR 0,45 ohm, artinya ini kapasitor masih bagus ya, secara visual bagus, secara pengukuran bagus, karena kebetulan yang baru kita tidak siapkan yang rusak ya. Ini contohnya yang film ya, ini film MKP, ini film MKP, lalu ini film MKC. Kita coba ukur langsung ya. Coba ukur langsung, ini 4670 nanofarad, ini 4,7 ya. SR 0,43 ohm. Ini juga bagus karena tertulis di sini 4,7 mikrofarad ya. Ini bagus. Kita sudah ukur 3, lalu kita coba ukur yang milar ya. Ukur yang milar. Ini 1484 nanofarad, SR 0,32. Nah, ini nilainya tercantum 155 ya, 1,5 mikro ya. Jadi tadi nilainya di sini 1,484 mikro ya, SR di bawah 1 ohm 0,34. Ini bagus ya. Ini yang milar. Lalu kita ukur lagi yang keramik yang dis. Ini 975 nanofarad, ini 1 mikro ya. Ini kapasitornya 1 mikro, masih bagus ya. Bagus. Kemudian yang tabung ini 2,2 mikro, tertulis 10% plus min. Nah, kita coba apakah benar dia 2,2 mikro plus min ya. Dia terukur 2300 ya, 2000 hampir 2299 ya. Jadi hampir 2,3 ya. Jadi dia naik di atas 2,2 mikro. Jadi ini bagus. Dia toleransinya ke atas ya. SR-nya 0,32 ohm. Nah, ini bagus ya. Lalu yang ini juga film bentuk tabung. Enam 61,43 nanofarad, ini 62 nano ya, 62 nano ya, ada tertulis 62 nano. Oke, bagus. Lalu yang terakhir coba kita ukur ini kapasitor kertas. Kapasitor kertas ini kapasitornya kebetulan yang baru semua ya. Ini 150,7 nanofarad, SR 2,1 ohm. Jadi dia ini tertulis 150 nano ya, 2,1 ohm. Jadi SR-nya di atas 1 ohm ya, itu masih tergolong bagus. Dia biasanya sampai 2 itu bagus karena tergantung kapasitornya. Tapi rata-rata semua jenis kapasitor yang non polar dan bipolar itu untuk untuk kapasitor yang baru itu biasanya masih di bawah 1 ohm ya. Tapi kalau untuk pemakaian untuk jangka tertentu biasanya kapasitasnya walaupun menurun sedikit, SR-nya biasanya akan bertambah. Nah, seperti itu caranya mengukur kapasitor bipolar dan non-polar untuk beberapa jenis kapasitor ya. Jadi menggunakan ESR meter seperti ini itu lebih akurat karena selain kita mengukur kapasitasnya, kita mengukur tahanan dalam daripada kapasitor. Nah,
Kalau tidak punya yang SR meter, kita cukup pakai ini saja ya. Kita pakai ini saja, lalu kita lakukan pengamatan fisik terhadap kapasitornya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup mudah ya, cukup mudah untuk pemula bisa melakukan pengukuran sendiri. Yang penting punya multimeter seperti ini, salah satu ya, atau multimeter seperti ini ya, smart tester ya. Menggunakannya juga cukup mudah ya, tinggal kita pilih yang ada kapasitornya, simbolnya, lalu kita nanti bisa atur ranknya ya, seperti ini ya, kita bisa atur ranknya. Lalu multimeter digitalnya juga bisa auto ya, kita pilih auto. Jadi demikian teman-teman untuk cara mudah, cara singkat untuk pengukuran kapasitor bipolar dan non polar. Untuk video selanjutnya di part 4 nanti kita akan buat video mengenai jenis komponen lain ya, misalnya dioda, transistor, dan MOSFET. Oke, sekian dan terima kasih.